Ayo ngaji. Pan iki diputar nanti iki. Namanya? Pan mutar terus ya. Udah. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri, alhamdulillah pada malam hari ini guru melanjutkan video yang kemarin. Para murid, para santri, dari video yang kemarin guru sudah banyak membuat pemahaman, pengertian, juga hal-hal yang baru tentang sejarah. Dari video yang kemarin guru sudah memberi statement bahwa guru sudah tidak masuk ke ranah tentang sejarah, karena sudah dibekali oleh guru di video, tinggal nanti diupload untuk dipelajari. Pada video kali ini guru menerangkan peradaban sejarah ke depan, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari video ini diberi judul Lembaran Baru. Judul ini kelihatannya sederhana, tapi ini akan menjadikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, terutama di dunia, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dampak apa, guru? Bila dari cerita kemarin guru sudah menerangkan satu contoh, dari perjanjian leluhur dulu ada namanya kan, kalau ngomong sejarah ada sabdo palon nagih janji. Pernah dengar? Yeah. Maka kemarin sudah diberi statement oleh guru. Sudah, semua sudah diselesaikan guru, artinya saya yang nagih. Itu sudah clear. Artinya perjanjian lama sudah hilang, artinya ini ada lembaran baru dan kehidupan baru. Guru menganalisa nanti kehidupan ini, nanti pola pikir peradaban manusia, cara berpikirnya mulai tahun 2030 Masehi banyak berubah. Karena kemarin 1400 tahun manusia mendapat asupan pemahaman tentang kehidupan, tentang beribadah, banyak hal yang simpang siur. Alhamdulillah kemarin sudah diselesaikan guru. Untuk menyikapi peradaban ke depan ini juga agak sulit ya bagi para murid, para santri, karena guru mengajak cara berpikir yang sangat luas. Semoga kalian dimampukan, karena ini berpikirnya peradaban. Para murid, para santri, guru mengajak mengacu paling sedikit untuk masa ini. Guru mengajak berpikir terlalu jauh bagi kalian, tapi guru mengukur sangat pendek. Guru memprediksi kehidupan masa yang akan datang minimal 1000 tahun dari tahun sekarang. Artinya yang diprediksi guru kurang lebih tahun berapa? Sampai tahun 3025 kurang lebih. Perjalanan kemampuan berpikir guru di situ. Tapi videoku dan ilmuku akan mempengaruhi, saya prediksi minimal itu nanti ilmuku 1 miliar tahun. Ilmuku dengan perlahan nanti berkembang, kalian meneruskan, generasi kita akan meneruskan. Tak prediksi 1 miliar itu nanti. Sangat lampau. Nah, dengan cerita itu apa yang harus kalian pahami, karena peradaban ini berubah. Suatu perubahan tidak seperti apa yang Anda gambarkan. Perubahan adalah menuju suatu proses yang lebih baik atau proses menuju keburukan. Menuju ke baik dan buruk pasti ada proses. Proses inilah yang disebut menjadi kesengsaraan atau kehancuran. Sama persis dari sejarah, dari video yang kemarin kan diterangkan oleh guru. Pernah ingat enggak bahwa negara kita terkutuk sejak 1400 masa lampau. Kutukan kemarin saya buka filenya. Kalian tidak sadar. Tatkala kutukan 1400 tahun saya buka, dampaknya di alam ini rusak ini. Ini sudah mulai. Tidak dibuka, rusak juga. Dibuka, rusak, tapi menjadi baik. Kira-kira bagi pemirsa, bagi murid, kira-kira pilih yang mana? Lah masalahnya, kalian memprediksi enggak? Maka nanti fenomena alam itu semakin padat, semakin parah, musibah, bencana, penyakit, ekonomi parah ini nanti. Guru memprediksi sampai titik 2030.
Ya semoga kita selalu dalam naungan para leluhur. Karena apa? Ini sangat fatal para murid, para santri. Maka guru sejak dulu mau membuka ini selalu dilarang oleh para leluhur, para moyang. Karena sangat fatal. Terutama saja tentang keyakinan. Coba Anda bisa membayangkan enggak, Anda yang sudah mengerti. Manusia dididik, didogma, diberi pengertian, diimani sesuatu simbol kebaikan dan Tuhan. Kalau faktanya itu nyimpang atau salah atau sesat, kira-kira shock atau enggak? Secara kejiwaan itu shock. Nah ini nanti belum dampak di alam. Tak kasih contoh dari peristiwa kutukan saya buka. Gini tak ajari cara berpikir. Dari sejarah sudah diajarkan guru. Agama Islam diproduk, disiapkan awalnya dari mana menurut kalian? Bagi yang tidak tahu kan dikira dari Arab. Tapi sudah saya buktikan lihat video, lewat kalender, lewat bahasa, semua valid dari Jawa. Artinya sejak 67 Masehi itu ada bahasa, ada ilmu, itu menyebar seluruh dunia. Tanpa disadari manusia, di dalam bahasa itu ada ruhnya. Percaya enggak? Lah mulai kemarin-kemarin, ruh yang dibawa agama Islam itu saya kembalikan di Pulau Jawa. Artinya di luaran sana itu hanya tinggal bahasanya, ruhnya sudah enggak ada. Manusia kalian kemarin tidak paham, tidak mengerti. Ada bencana musibah yang di Turki. Kalian ada yang mengatakan ada rekayasa dari elektronik dari negara lain atas nama teknik atau militer yang memakai teori SAP. Bukan. Dari ruh yang ada di agama Islam dulu berkumpulnya padat di sana. Kemarin tak ambilin itu. Saya masukkan, maka ada video guru kan, saya beri tunggak peradaban di Pulau Jawa, saya beri simbol Garuda Wisnu Kencana itu. Ruhnya tak ambilin ini. Artinya kemarin-kemarin yang ditopang oleh bahasa Islam itu ruhnya tidak ada, dengan perlahan rusak. Itu guru aku memprediksikan itu tidak akan lama. Ka'bah itu kosong, tidak ada penghuninya. Ruhnya sudah tidak ada. Kira-kira faktanya kayak apa? Ini pasti terjadi karena ruhnya sudah saya kembalikan. Dan ketepatan karena ini semua sudah kehendak ilahi, kehendak yang kuasa. Coba dipahami ya. Dulu diproduk dari Jawa, digeser, dibawa ke sana-sana. Clear ya? Kira-kira kalau menyusun kembali di mana? Kembali ke titik Jawa lagi. Persis sama, dulu di Jawa Timur. Persis. Yang jadi masalah, ini musibah nanti semakin besar. Biar selamat kuncinya cuma satu. Siapapun kalian yang masih mengikat dengan jati dirimu, bila ke orang Jawa tidak lupa Jawamu, bilang ke orang Sumatera tidak lupa dengan Sumateramu, bilang engkau di Bugis tidak lupa dari leluhur Bugismu, itulah yang terselamatkan. Ini nanti fatal betul. Nah, dari cerita sekilas itu dampaknya seperti itu. Anda tak ajak berpikir sulit ya, ini pemahaman yang sulit bagi yang bukan murid atau santri, cukup didengarkan aja karena ini pemahaman yang sangat tinggi. Manusia sering Anda mengatakan pernah disebut karma. Bisa menggambarkan karma itu apa sih? Ilustrasikan. Di gambaran apa Gus? Karma itu. Apa? Tindakan. Karma adalah hasil perbuatan makhluk atau manusia. Nek perbuatan yang baik disebut karma baik. Kalau suatu negara atau suatu planet ini membuat peradaban yang salah, kira-kira karmanya kayak apa? Besar dasarnya sampai di mana? Itu loh masalahnya. Problem. Sejak tahun 2000 sampai 2014 Masehi kemarin, karma yang akan turun sudah tak topang. Tapi saya terlalu berat. Leluhur pun juga berat. Untuk menghindari karma, solusinya gimana? Anggap aja karma ini bebannya 1 ton. Kita angsur, kita turunkan 1 kintal, 2 kintal. Karma yang terburuk terutama di Pulau Jawa tenggelam. Sangat fatal.
Maka sejak 2014 kemarin leluhur juga saya dan para murid santri yang dekat dengan saya, karma itu dibagi. Agar debit air yang begitu tinggi ini dibagi. Kemarin dibagi di Makassar, kemarin dibagi di Jawa Tengah. Ini untuk mengurangi karma itu. Tapi ini masih sangat padat. Untuk mengurangi kepadatan ini kemarin guru sudah menyampaikan kepada Yang Maha Kuasa, saya mendidik kalian, mendidik manusia, meluruskan peradaban kalian. Saya minta 8 tahun kepada Tuhan. Ini berjalan masih 2 tahun. Kurang 6 tahun. Manusia semakin buruk perilakunya. Perilaku di negara kita, ulama, kiai, umatnya rusak semua. Malah memperburuk. Sedangkan karma semakin buruk. Kira-kira solusinya gimana menurut kalian enaknya? Apa dilepas semua? Fatal kan? Saya kemarin nyoba mendaftarkan karma kepada Sang Maha Kuasa. Kalau toh karma itu 1 ton, saya ambil 1/4-nya. Saya berharap bulan 6 kalender 2003 Masehi, bulan 6 nanti Juni, sebagian Pulau Jawa, pesisir utara, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat, debit airnya tinggi. Harapan saya mengurangi karma yang akan turun yang sangat besar itu. Saya pun belum bisa memastikan ini diiyakan atau belum, tapi saya minta, saya mohon kepada Yang Maha Kuasa. Kalau ini tidak diambil dengan perlahan, kita mengalami hal yang sangat buruk, terutama Pulau Jawa. Saya tidak memikir pulau lain karena tanggung jawab saya ada di Pulau Jawa. Kira-kira bisa membayangkan, kita punya keluarga, punya orang tua, punya anak, kita punya kerjaan. Coba barangkali Anda bisa membayangkan kalau debit air itu banyak. Kira-kira apa yang terjadi? Tak kasih ilustrasi. BMKG memprediksi ada musibah banjir berapa meter? Ikutin enggak berita itu? Kurang lebih 29 meter. Pertanyaannya, kalau digambarkan tsunami, sekali datang, hilang enggak? Tapi karma yang akan diturunkan oleh alam, bukanlah tsunami. Bahasanya ditenggelamkan. Artinya air itu tidak pergi, mengendap di atas Pulau Jawa. Solusinya gimana guru ini? Paranda. Parang ya. Saya ngomong bukan karena sesuatu aku ingin kau puji. Karena aku tahu dan mengetahui. Sehingga aku menyampaikan agar kalian selalu waspada. Sebagai makhluk kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kurangi hal-hal yang merugikan alam. Karena ini pasti akan terjadi. Lantas gimana? Maka sejak tahun kemarin 2014 guru sudah menyarankan untuk murid dan santri pindah ke dataran tinggi kan. Karena tahu, karena yang memberi sesuatu kabar ini bukan mimpi. Yang memberi kabar adalah Sang Maha Penguasa. Lah terus yang kalian belum nikah gimana? Tapi bersyukur bangsa Indonesia kalau bumi ini tenggelam. Karena apa? Karena terlalu banyak jatuh tempo warganya. Sehingga kalau meninggal kan tidak nyaur. Lunas kan? Ya tapi digepukin nduk kono kuwi. Lu kan seneng nek utangmu lunas. Iya mbak babah timbangane nyaur. Iya tetep digepukin nduk kono kuwi. Kono aja kelelap-kelelep ae. Tak kasih gambaran prediksi ke depan di situ. Semoga video ini sangat membantu untuk mengingatkan kalian tidak ada tujuan apapun. Semoga kalian selalu menjaga diri, menjaga keluarga, kurangi hal-hal yang merugikan makhluk dan alam ini. Para murid, para santri kembali pada substansi pokok. Guru mengajak menerangkan masa yang akan datang. Peradaban yang jelas akan berkembang. Dari video yang lain kemarin guru sudah menerangkan kurang lebih 500 tahun akan datang sejak tahun 2000 Masehi ini. Bangsa kita nanti akan interaksi dengan makhluk lain, terutama UFO atau alien. Pertanyaannya, makhluk itu nanti semakin padat, semakin tahun, kita banyak manusia dituntut interaksi dengan bangsa itu. Pernahkah kalian berpikir, kalau ada makhluk di luar bumi alien, Tuhannya siapa? Dia nyembah siapa?
apa wudhu, apa pergi haji, itu makhluk. Apa punya surga, apa punya bidadari. Terjangkau enggak oleh pikiran Anda. Begitu kecilnya kalian bangsa manusia. Mikir pribadi aja sulit, mikir Tuhan, mikir surga. Itu nanti kita masuk. Saya pun juga tidak mengikuti dunia sosial. Mestinya Anda tahu, sekarang banyak fenomena UFO mulai terekspos. Benar enggak? Memang benar. Pertanyaannya, saya selaku gurumu barangkali Anda belum pernah melihat, andai kata Anda tanya, benarkah Mbah makhluk itu ada? Aku pastikan, aku gurumu, pasti ada dia. Guru kok tahu? Ya tahu. Di mana tempatnya? Ya ada. Tapi itu bukan golongan kita. Nah terus kalau Anda saya ajak berpikir seperti ini, terus kalau kalian kemarin hanya ngomong najis, halal, haram, dosa, bid'ah, konyol enggak? Dunia seluas itu. Lah terus gimana, Mbak? Yang enggak tahu otak bangsa, otak manusia sampai di mana? Ada enggak peradaban itu? Belum lagi nanti ada peradaban yang belum terkupas. Sesungguhnya bangsa manusia kalian adalah bangsa yang sangat kecil ya. Tidak mampu berpikir seperti itu, maka melalui video ini guru memberi pengaruh cara berpikir. Kita ajak berpikir peradaban ke depan biar tidak keliru karena ini sangat penting. Gini, peradaban ke depan bisa membayangkan enggak, Ger? Bumi ini kita ngikuti galaksi. Di situ galaksi saja itu miliar, Ger. Satu galaksi itu berapa miliar planet? Itu miliar, kita jangkau enggak kalian? Terus di mana Tuhan? Di mana malaikat? Di situ ada makhluknya, enggak ada. Nah coba bisa membayangkan. Kalau kalian enggak tahu di sana, enggak pernah bisa. Pengen tahu di sana gimana caranya? Bagi orang-orang tertentu ada caranya. Tapi kembali lagi bukan guru menyombongkan, bukan. Memang ada ilmunya, tapi terah dari golongan bangsa dewa. Kalau bukan bangsa dewa tidak bisa. Kalau bangsa manusia hanya mampu untuk melihat dan mendengar, tapi tidak bisa mengerti. Satu contoh, Mbak ada UFO, Mbak ada manusia planet lain. Bisa melihat gambarnya tidak manusia. Bisa mendengar tidak dari bahasa itu. Tapi mengerti tidak di dalamnya itu apa siapa. Yaitulah Anda bangsa manusia bisa melihat dan mendengar dia apa ya? Enggak mampu. Kalau dewa mampu, di dalamnya ada siapa? Tekniknya gimana? Dayanya dari apa? Wes, aku ngomong dikit nanti terlalu jauh, gak gaduk mikir utang jatuh tempo kangelan. Kalau tidak kalian tahu ada makhluk di luar sana. Clear ya? Dari cerita ini yang kalian ambil intinya begini, nanti dengan perkembangan setelah peradaban di bumi berkembang, agama Islam ini berkurang, agamaku kau jalankan, banyak manusia mengikuti apa yang aku ajarkan. Pola pikir berubah, sosial politik berubah, terutama tentang biologis. Di era sekarang kalian tahu anak muda-muda tidak seperti kita yang dewasa, tahu tata krama. Anak-anak sekarang bagaimana? Kira-kira 10 tahun kayak apa? Belum nanti teknologi sekarang perkembangannya kayak apa. Itu semakin maju, aku cuman berpesan pada murid dan santri dan kelak kepada generasi saya. Sepandai apapun dunia, secerdas apapun dunia, itu dibedakan hanya dua hal. Satu, tetapkan sadari bahwa Anda adalah bangsa moral. Jadi nanti peradaban ini super canggih, entah kalian menangnya atau enggak. Jadi manusia itu seakan-akan tidak percaya dengan etika, tidak percaya dengan atas nama Tuhan. Yang dipercaya adalah teknologi. Jadi matematikanya yang dihitung. Tapi tatkala manusia mengikuti konsep itu, manusia itu celaka. Karena kita adalah bangsa moral. Maka saya melalui video ini, saya berpesan kelak video ini sampai jadi catatan ratusan bahkan ribuan tahun. Jangan dilupakan. Tempatkan posisi Anda sebagai makhluk yang bermoral. Secanggih apapun teknologimu, ritual spiritual jangan ditinggal. Karena tempat itulah kalian akan kembali dan kembalimu kepada bangsa yang bermoral.
Siapa mbah bangsa yang bermoral? Di situ para moyang dan para leluhur itu. Maka nanti ada manusia di dunia ini kalau sudah meninggal itu dibagi dua. Satu setelah meninggal ini masuk ke bangsa moral ini. Yang satu didaur ulang bisa masuk ke planet di sana seperti dikerjai bangsa lain. Ada yang di bumi sebagai tumbal itu. Tak beri gambaran masa yang akan datang seperti itu. Yang paling penting begini. Bagaimana kalian menyikapi atau Anda menentukan bahwa Anda makhluk yang bermoral? Cara membuktikannya bagaimana kira-kira? Punya pendapat apa? Badan gimana, Ger? Ger, awakmu jare bermoral, apa buktine? Punya cara? Kalau kita janda itu yang seperti kita yang harus kita kerjakan kewajiban kita. Ritual, spiritual. Agar kowe sing rada cerdas. Mengatakan dan Anda mengatakan, Anda ingin membuktikan, guru saya ini makhluk yang bermoral. Buktinya apa? Wes, bundeli. Ayo Herman. Biar kowe jare mbak saya ini lo makhluk yang bermoral. Kau buktikan dengan apa? Akhlak. Akhlak perbuatan yang baik. Ayo Edi. Mbah kula niku pun sepuh. Kula niki tiyang yang bermoral. Mbok buktekno karo apa nek awakmu bermoral? Berperilaku tidak merugikan orang lain. Iya. Mesin niku lho gak ngrugekno wong, tambah bantu. Ya apa? Sapi gak ngrugekno wong. Tambah nguntungno jeragane soal mana. Lha lak keren sapi timbang kowe. Ayo ngarang apa? Piye? Ayo Mas, duwe pendapat apa kowe? Gini diajari Mbah. Orang bermoral itu bukan selalu akhlak, ya. Bukan selalu assalamualaikum. Bukan selalu harus rahayu sagung dumat. Itu hanya bahasa. Yang dimaksud kalian makhluk yang bermoral dan bermoral. Mulai perilaku, bahasa, dan ornamennya. Tak kasih contoh. Kalau toh besi itu diproduk jadi benda, tatkala hancur kemungkinan dia jadi asal besi. Bisa diterima enggak teori ini? Kalau Anda makhluk yang bermoral, kalau meninggal akan kembali kepada yang bermoral. Yang bermoral adalah dewa atau moyang. Membuktikan bahwa Anda bermoral, kalau Anda tidak ada ornamennya, apakah bisa dikatakan? Satu contoh. Hei, kamu orang Indonesia, bahasamu Inggris, mobilmu Jepang, bajumu Arab, lantas ngomong, saya orang Indonesia, saya orang Pancasila. Bisa diterima enggak dengan sistem Pancasila? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Ya, yang dibahas pada hari ini adalah bagaimana mengatakan kalau saya ini makhluk yang bermoral, cara membuktikan. Saya beri contoh. 2000 tahun lebih sampai sekarang dunia masih berjalan. Pernah dengar Illuminati enggak? Pernah dengar yang ikuti itu? Simbol leluhurnya dipakai enggak? Menandakan bahwa dia adalah gennya. Dia kastanya. Ribuan tahun dia masih komitmen. Tatkala dia meninggal mati, dia kembali pada moyangnya. Itulah makhluk yang terhebat ya seperti itu. Anunnaki masih dipakai enggak simbolnya? Itulah makhluk yang terhebat. Tidak lupa dengan sejarahnya. Lantas pertanyaannya, kalian bangsa katanya dari pribumi Pancasila orang Jawa. Simbolmu apa? Apa kok kira pakai belangkon sudah orang Jawa? Sedangkan kalian memakai ornamen, memakai simbol, kalian dimusuhi negara. Kalian dikecam kafir, musyrik, dan syirik. Itulah kejahatan yang terpuruk dalam sejarah peradaban bangsa manusia. Dogma yang sudah merusak racun di otak manusia. Manusia mengikat dengan peradaban leluhurnya, bendanya dirusak. Mengatasnamakan kebaikan dan agama.
Agama itulah musuh dari peradaban itu. Lantas bagaimana arah ke depan, Guru? Kalau kalian makhluk yang bermoral, maka dimulai dengan sekarang. Kalau kalian pribumi dari Jawa, leluhurmu yang terdekat siapa? Punokawan. Cari wayang, tempelin di rumah. Cari patung, buat di rumah. Kelak hartamu cukup, jabatanmu cukup, negaramu makmur, buat ornamen. Siapa mau melarang? Yaitu musuh negara. Kenapa? Kalian mengikat dengan moralmu. Tapi faktanya sekarang bagaimana di negaramu? Yang merusak orang pribumi juga karena otaknya sudah rusak. Kalau toh otaknya sudah rusak, katanya ingin masuk surga. Finari jahanam. Orang dalam kebodohan mengaku paling benar. Kalau toh sebagai secara hukum undang-undang negara, kalau makhluk manusia mengikat dengan leluhurnya diberi ornamen, salah atau benar? Bisa memutuskan tidak kalian? Melalui video ini kelak barangkali suatu saat aku dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, aku pun sudah menyampaikan kepada generasiku, kalian untuk mengikat dengan moyangmu buat dari Punokawan. Di situ ada Yang Mujanoko. Di situ ada Yang Mupikulun. Itu ditata kembali. Sederhananya begini. Kalau toh kalian bangsa manusia setelah meninggal di dunia ingin masuk ke alam surga, tidak usah berdoa macam-macam. Hormati leluhurmu, buat ornamennya, lakukan kebudayaanmu. Meninggal tidak ada pertanyaan kubur. Kalian kembali kepada hitonya. Bisa diterima enggak? Naluri manusia, anak kodratnya mencari orang tua. Cucu kodratnya mencari leluhurnya. Tidak terbantahkan. Bisa diterima pemahaman ini. Semoga video ini sangat membantu bagi kalian yang sudah terjerumus dan menjauhlah dari orang-orang yang menjerumuskan kalian. Kalian tidak ada manfaatnya berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Semoga video ini selalu membantu ya. Tolong dipahami, oh caranya mengikat begitu. Sederhananya begini, kalau kalian berharap kalau setelah di dunia masuk ke alam surga atau nirwana. Caranya simpel gini loh. Di dalam sejarah makhluk, ya, guru tidak ngomong agama. Satu contoh sebagai seorang tua mengajarkan kepada anaknya dan caranya. Putra-putra anaknya generasinya, fotonya, patungnya, bahasa dipakai. Kalau dia meninggal, otomatis ini mencari orang tuanya enggak. Kalau toh ada kesulitan, kemungkinan orang tuanya membantu enggak. Itulah yang disebut puja, bukan ibadah. Tak kasih contoh. Kamu membuat patung ornamen. Yang Mupikulun. Yang Musemar. Yang Gatotkaca. Itu kau hormati sebagai ornamennya. Tatkala Anda mengalami kesusahan. Wahai yang Gatotkaca, saya ada kesusahan. Beliau itu turun. Kenapa? Itu leluhur kalian. Karena Anda memuja. Lah kemarin 1400 kalian didogma atas nama Tuhan. Sekarang umat rakyat kena masalah. Mana Tuhan yang bisa turun? Kasih contoh saya. Adakah manusia umat beragama ditolong oleh Tuhannya? Ada atau enggak? Ada enggak? Satu contoh sekarang fenomena banjir. Gempa. Mana yang disebut Allahu Rabbi menyelamatkan umatnya? Ada enggak? Mengapa terjadi? Ada yang salah. Puja korubah ibadah. Ibadah ini zong. Lantas bagi kalian para murid, para santri, para pemirsa, kalau sudah mengerti seperti ini bagaimana? Ya kita rusak-rusak semua dari peradaban yang rusak. Kita semua korban, kalian korban. Pejabat ulama ini korban. Korban tulisan orang masa lampau, kau yakini. Lah kalau sudah tahu ini salah, ya kita harus mampu dan berbuat baik. Merubah demi kebaikan peradaban generasi yang akan datang. Pertanyaan bagi generasi kalian, kira-kira milih mana?
ke depan milih bentuk ibadah atau puja? Kalau toh makhluk, anak memuja orang tuanya, salah atau enggak? Kalau makhluk menyembah Tuhan, pertanyaannya, bisakah? Ini lihat. Makhluk menyembah Tuhan, bisa enggak menurut kamu? Bisa enggak? Enggak level, enggak level. Tuhan itu sang maha adi, sang azza wa jalla. Masa semut ini mau nyembah Tuhan, enggak connect. Anggap aja yang bisa berteman dengan Tuhan, ya bangsa Tuhan itu sendiri. Paham maksudnya? Lah kalian dididik di dalam dunia, diajarkan ibadah nyembah Tuhan. Tuhan siapa? Apalagi sholat aja pakai kaos oblong, wudhu aja enggak genep. Pengimamannya aja kalau mau ngomong kiblat itu enggak lurus dengan Ka'bah. Itu kadang kena pinggirnya, kadang kena atasnya. Bener enggak? Lantas bagaimana kalau guru? Bersyukurlah kalian yang sudah mengerti pemahaman tentang kehidupan, tentang sejarah yang benar. Jangan terlalu masuk tentang dogma. Pahami, kuatkan dengan kata puja. Puja itu bukan dosa. Itu simbol manusia menghormati sejarah leluhurnya. Kalau puja kau katakan salah, orang tuamu jangan dipuja. Kalau ketemu pesuit cok kan gitu aja. Bener. Buat apa muja orang tua? Lah katanya dosa muja. Ya. Bojo elek ya ngono, bojo cerewet cok ya ngono. Lah muja dari dosa. Paham ya? Puja ini dosa ndak? Nah, sedikit memahami tentang puja dan sembah, ini harus dipahamkan. Inilah yang jadi rancu. Di kitab sudah diajarkan. Gini para pemirsa, biar enggak rancu. Orang kalau nyembah selain Allah itu loh dihukumi dosa. Kalian sudah diajak cerdas. Bisa enggak sih manusia nyembah Tuhan? Kan enggak bisa. Satu contoh kalau kalian menggambarkan sholat kita itu nyembah Tuhan. Coba sekarang ini waktunya Isya kan? Bener ah? Sekarang ayo kita lakukan sholat subuh. Diterima enggak sama Tuhan? Ya diterima. Ya diterima. Karena enggak ada hubungan dengan Tuhan. Bener enggak? Waktu zuhur kalian sholat subuh. Diterima Tuhan atau enggak? Ya enggak diterima, ya enggak ditolak. Karena enggak ada hubungannya. Kalau enggak percaya sholat maghrib 3 rakaat. Jadikan 10 rakaat. Ditolak Tuhan atau enggak? Ditolak enggak? Diterima ya enggak? Ya karena enggak ada hubungannya. Apa ini? Sekarang waktunya Isya. Kita berjamaah. Sholat Isya 4 rakaat setengah. Ayo. Sehingga kalian tahu apa yang kita gambarkan. Yang digambarkan manusia sholat dikira nyembah itu bukan. Paham ya? Diajari tentang kata sembah. Sembah itu bahasa yang tepat. Itu tunduk dan patuh. Biar paham. Ya. Jadi dipaham ya? Sembah nyembah itu maknanya apa toh enggak? Tunduk dan patuh. Tak kasih contoh biar paham. Maka tidak ada manusia itu bisa menyembah Tuhan. Kamu menyembah orang tuamu, apa kalian bersujud di depannya? Tidak kan? Kalian menyembah Pancasila, apa kalian di bawah Garuda sambil sujud? Kan? Ini yang tidak dipahami masyarakat umat. Menyembah itu tunduk akan aturannya. Kalau menyembah Indonesia tunduk pada hukumnya. Nyembah dengan orang tua, taat dengan perintahnya. Lah kalau sudah mengerti ini, adakah katanya yang disebut namanya nyembah Tuhan? Tidak ada. Bisa dipahami? Alhamdulillah para murid, para santri sedikit memberi gambaran tentang peradaban ke depan. Kuatkan apa yang aku ajarkan. Kenapa? Mau tidak mau siapapun kita manusia, terutama kita dari generasi Islam dan Jawa, kita pun akan kembali ke sana. Semoga kelak kita akan bisa ketemu di titik yang sana. Demikian sedikit video ini
menutup dari video-video guru yang kemarin. Karena video guru ke depan akan menerangkan hal-hal yang penting tentang keilmuan, tentang mengatur kehidupan, tentang memahami peranatan-peranatan yang sangat dibutuhkan untuk peradaban yang akan datang. Semoga video ini sangat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.